Halo adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, yuk kita sekarang dengerin cerita firman Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan ya, mari kita tutup mata dan lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, dimana kami sudah boleh memuji Tuhan. Kami sekarang mau dengerin cerita firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus yang pimpin adik-adik di kelas tengah dan kelas besar, supaya bisa mendengarkan ceritanya dengan baik dan bisa mengerti dan menghidupi cerita itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu pernah memberikan makan kepada 5.000 orang, yang dasarnya cuma 5 roti dan 2 ikan itu loh adik-adik. Nah tapi di Alkitab mencatat bukan hanya satu kali Tuhan Yesus memberikan makan kepada banyak orang, tapi Tuhan Yesus juga tercatat sebanyak 2 kali pernah memberikan makan kepada orang banyak. Nah adik-adik, kalau 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, kita udah sering dengar. Yuk hari ini kita mau dengar cerita tentang bagaimana Tuhan memberikan makanan kepada 4.000 orang. Pada suatu hari Tuhan Yesus sedang duduk di suatu lereng bukit. Mau ngapain adik-adik? Nah dia itu mau mengajarkan firman Tuhan kepada murid-muridnya. Tapi pada saat itu bukan cuma ada 12 murid, tapi banyak banget orang-orang yang sudah berkumpul dan mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Tuhan Yesus. Nah ada yang datang dari kota-kota, ada yang datang dari desa-desa di sekitar Danau Galilea, ada juga yang datang dari jauh. Banyak adik-adik, banyak banget orang-orang yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah semua lari-lari ke atas bukit cepet-cepetan supaya mereka dapat tempat paling depan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Banyak banget yang datang, ada anak-anak, ada yang tua, ada yang muda, laki-laki, perempuan. Ada juga yang datang menggunakan tongkat karena misalnya dia buta atau dia udah gak kuat jalan. Tapi semua orang sangat happy dan sangat excited untuk dengerin cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, di antara banyak orang itu juga banyak banget orang sakit. Orang sakit yang sampai gak bisa jalan, sampai mereka harus digotong sama keluarganya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah mereka ini adalah orang-orang yang sangat rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dan menunggu untuk ditolong oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat banyak banget orang yang mengikuti dia. Even orang-orang yang sakit pun ikutin dia loh adik-adik. Karena dia melihat banyak banget orang itu, hati Tuhan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan, dan Tuhan Yesus mulai menyembuhkan mereka. Nah Tuhan Yesus mulai melihat ada orang yang buta, lalu dia pegang matanya. Habis itu dia bisa melihat dan mulai memuji Tuhan. Lalu Tuhan Yesus itu melihat seorang yang lumpuh dan dibawa naik ke bukit. Habis itu Tuhan Yesus memegang kakinya, lalu menyuruh wanita itu berdiri. Adik-adik, wanita itu berdiri, lalu makan bisa lompat-lompat adik-adik, karena kakinya yang tadinya lumpuh udah sembuh. Nah banyak banget orang sakit yang dibawa ke Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa sembuhin. Adik-adik, ada juga loh laki-laki yang tidak dapat mendengar dan berbicara, dan habis itu Tuhan Yesus memegang mulut, lidahnya, dan telinganya. Setelah itu dia sembuh, dia bisa mendengar dan berbicara lagi adik-adik. Setelah itu dia mulai memuji Tuhan. Aduh adik-adik, mereka itu sangat memuji Tuhan di saat itu bersama-sama. Mereka happy banget, mereka excited. Mereka kayak sebuah keluarga besar yang bahagia dan gak mau pulang ke rumah adik-adik. Nah mereka makan makanan yang mereka bawa. Bahkan mereka itu nginep, tidur di bukit itu selama 2 hari. Cuman demi apa? Demi dekat dengan Tuhan Yesus adik-adik. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus panggil murid-muridnya dan berkata, aku kasihan banget sama orang-orang ini. Mereka ini semua udah bersama-sama aku selama 3 hari dan udah gak punya makanan lagi. Aku tuh gak mau suruh mereka pulang dengan lapar. Kalau misalnya mereka lapar, mereka mungkin bisa pingsan di dalam perjalanan pulang. Habis itu murid-murid Tuhan Yesus tuh bingung dan menjawab, tapi dari mana kita bisa mendapatkan banyak makanan untuk orang-orang sebanyak ini? Kita nggak punya uang, kita nggak punya roti kita tinggal sedikit.
Bahkan kalau kita punya uang pun nggak ada pasar di sini untuk membeli makanan. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya, ada berapa buah roti di tangan kamu sekarang, di yang masih ada sisanya gitu adik-adik. Lalu murid-muridnya menjawab, hanya ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Lalu Tuhan Yesus mengambil 7 buah roti itu, 7 buah roti adik-adik, dan beberapa ikan kecil itu. Lalu dia nggak lihat ke rotinya, dia nggak lihat ke ikannya, dia juga nggak lihat ke depan, ke mana orang-orang itu banyak banget yang lagi bingung Tuhan Yesus ini mau ngapain. Dia cuma angkat roti dan beberapa ikan kecil itu ke atas, dan dia seakan-akan tuh memperlihatkan kepada Bapa yang ada di surga untuk memberitahu bahwa ini kurang Bapa gitu. Lalu mulailah Tuhan Yesus membagi-bagikan dan memecah-mecahkan rotinya itu kepada murid-muridnya. Dibagi-bagiin, Tuhan Yesus ngambil rotinya, ngambil ikannya, dan membagikannya kepada murid-muridnya untuk bisa diberikan kepada orang banyak. Nah, setiap kali murid-muridnya kembali, balik lagi ke Tuhan Yesus ya adik-adik, itu makin banyak lagi roti dan ikan gitu. Nah, orangnya banyak adik-adik, orang yang makan itu banyak sekali. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menyediakan roti-roti, ikan-ikan tersebut, makanan tersebut cukup untuk orang-orang tersebut. Nah, kira-kira adik-adik jumlah orang yang makan adalah 4.000 orang laki-laki. Karena yang pada saat itu dihitung hanya laki-laki ya adik-adik. Nah, itu belum terhitung para wanita dan anak-anak. Setelah semua orang makan, murid-murid mengumpulkan roti yang masih tersisa. Sisanya itu ada 7 bakul adik-adik. Nah, 7 bakul roti yang penuh. Wah, ini adalah akhir yang sangat luar biasa. 3 hari bersama Tuhan Yesus, semua orang sangat puas, semua orang disembuhkan, semua orang terberkati. Sampai pada saatnya akhirnya dia juga, orang-orang tersebut sudah kuat lagi karena sudah makan adik-adik. Nah, maka dari itu Yesus menyuruh mereka pulang. Nah, mereka pulang dengan sukacita yang sangat besar, mengingat apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, mukjizat-mukjizat apa yang sudah terjadi, dan makanan yang enak bersama Tuhan Yesus. Nah, habis itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya turun dari bukit, naik perahu, lalu menyeberangi danau ke tempat lain, di mana orang-orang lain juga sudah menunggu Tuhan Yesus. Adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa sih Tuhan Yesus itu baik banget? Mau sembuhin orang sakit, mau kasih makanan juga. Ada yang tahu kenapa? Ya betul, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita, manusia-manusia ini gitu. Tuhan Yesus itu sayang sekali, Tuhan Yesus cinta banget sama kamu dan Cici Aling. Nah, dan yang terutama adalah karena Tuhan Yesus itu peduli sama mereka orang banyak itu, dan peduli juga sama kita. Nah, Tuhan Yesus itu melihat betapa sengsaranya orang-orang itu cuman mau apa adik-adik, cuman mau dengerin cerita firman Tuhan, mau deket sama Tuhan Yesus. Mereka tuh ada yang sampai nggak berdaya, nggak bisa jalan, nggak bisa lihat, nggak bisa denger, nggak bisa ngomong. Mereka juga nggak bisa bergerak dengan bebas. Nah, maka dari itu Allah, Bapa yang di surga, memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk melakukan mukjizat-mukjizat tersebut, menggandakan makanan, habis itu dia bisa menyembuhkan orang sakit. Itu dilakukan Tuhan Yesus dalam kuasa Allah. Adik-adik, Tuhan itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang masih terus sama, masih tetap sama, yang menyertai Tuhan Yesus, yang menyertai murid-muridnya, yang menyertai 4.000 orang yang diberikan makan, sama Tuhan kita yang sama, menyertai kita, sayang sama kita, memberikan kita berkat. Itu adalah Tuhan yang sama adik-adik. Nah, itu adalah Tuhan yang sama, yang masih mengetahui segala kebutuhan kita. Dia tahu kapan kita lapar, kapan kita butuh makanan, kapan kita kekurangan. Nah, Tuhan Yesus itu cuman mau apa adik-adik? Cuman mau kita nggak mau kita tuh khawatir dan ngeluh. Karena pada saat kita percaya dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, walaupun kita punya sedikit, tapi kita terus diberikan berkat sama Tuhan Yesus, dan kita memiliki sukacita yang besar.
Nah, mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat memberikan perhatian, yang sangat-sangat memberikan berkatnya kepada hidup kita setiap hari. Nah, ketika kita meminta makanan atau kita lapar, kita pengen sesuatu, kita bisa berdoa, berilah kami Tuhan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan lalu kita bisa menambahkan dalam nama Yesus. Seperti kita ingat bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan kepada banyak orang dengan kuasa Allah. Mari buka Alkitab kita. Kita mau baca ayat hafalan kita hari ini di Mazmur 34 ayat 10b. Ini super pendek, jadi harusnya kalian semua bisa hafalin dengan cepat. Di Mazmur 34 ayat 10b. Kita baca sama-sama ya. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi. Mazmur 34 ayat 10b. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Oke adik-adik, kita sudah dengerin cerita firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita udah hafalin ayat hafalan. Yuk sekarang waktunya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita tutup mata dan lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarkan kami boleh menghidupi cerita firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tuhan berkati anak-anak di kelas tengah dan kelas besar. Tuhan yang berkati sekolahnya, pelajarannya, ujiannya. Tuhan yang berkati juga kesehatannya. Jauhkan dari segala virus, bukan hanya virus corona ya Tuhan, tapi segala penyakit Tuhan jauhkan. Tuhan terima kasih. Dan jika anak-anak kelas tengah dan kelas besar ada yang sakit, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah.